Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan tentang praktik-praktik terbaik dalam negosiasi. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Lina Wastiani, NPM 1801010058, Alvina Husni 0067, dan Lutfi Wibowo 0076. Penjelasan pertama, negosiasi adalah bagian integral dalam kehidupan sehari-hari dan peluang untuk bernegosiasi ada di sekeliling kita. Ya, selanjutnya 10 praktik terbaik bagi negosiator yang ingin meningkatkan keterampilan bernegosiasinya. Yang pertama, lakukan persiapan. Persiapan tidak harus menjadi aktivitas yang memakan waktu dan merepotkan, tetapi harus menjadi prioritas setiap negosiator. Yang kedua, mendiagnosis struktur negosiasi fundamental. Negosiator harus dengan sadar memutuskan apakah mereka menghadapi negosiator distributif, negosiasi integratif, dan campuran keduanya, memiliki strategi dan taktik yang sesuai dengan keinginan kita. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada mengidentifikasi dan mencari batna. Salah satu sumber kekuatan yang penting dalam negosiasi adalah alternatif yang tersedia bagi seorang negosiator jika kesepakatan tidak tercapai. Kemudian batna yang sangat penting karena ini adalah pilihan yang akan diambil jika kesepakatan tidak tercapai. Negosiator tanpa batna dengan yang kuat akan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang baik. Karena itu mereka akan terpaksa menerima kesepakatan dan kemudian dirasa mengecewakan. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan oleh negosiator terkait batna negosiator lain. Yang pertama, mengawasi dengan seksama untuk memahami dan mempertaruhkan keuntungan kompetitif Anda terhadap negosiator lain. Yang kedua, ada mengingatkan negosiator lain bahwa kekuatan Anda tawarkan terkait dengan batnanya. Kemudian yang terakhir, dengan cara halus katakan pada negosiator lain bahwa batna yang Anda tidak sekuat dengan yang ia kira. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan untuk meninggalkan negosiasi. Tujuan sebagian besar negosiasi adalah mencapai hasil yang bernilai pada dasarnya, bukan untuk mencapai kesepakatan. Negosiator andal tahu akan hal ini dan mau meninggalkan negosiasi ketika tidak tercapai kesepakatan yang lebih baik atau ketika proses negosiasi sangat ofensif sehingga kesepakatan tersebut tidak layak diupayakan. Kemudian yang kelima, ada menguasai paradoks negosiasi utama. Ada 5 hal. Yang pertama, mengklaim nilai versus menciptakan nilai. Semua negosiasi memiliki tahap klaim nilai di mana pihak-pihak yang terlibat memutuskan siapa yang mendapatkan berapa bagian, namun banyak negosiasi juga yang memiliki tahap penciptaan nilai di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama mengembangkan sumber-sumber daya dalam negosiasi. Yang kedua, ada mempertahankan prinsip versus fleksibel terhadap aliran. Laju dan aliran negosiasi dapat berubah dari tawar-menawar yang intens mengenai isu-isu finansial hingga perdebatan mengenai prinsip yang dipegang teguh mengenai siapa yang benar atau apa yang adil. Yang ketiga, mempertahankan strategi versus mengejar pilihan baru yang bersifat oportunitis. Tantangan bagi negosiator adalah membedakan peluang yang nyata dan yang tidak nyata. Mengembangkan kapasitas untuk negosiator adalah mengenali perbedaan adalah karakteristik dari seorang negosiator yang berpengalaman. Kemudian yang ketiga, ada jujur dan terbuka versus tertutup dan tidak transparan. Negosiator yang terbuka dan memberitahu segalanya memiliki resiko dimanfaatkan oleh pihak lain, namun bisa memberikan hasil yang negosiasi yang tidak optimal. Sedangkan yang tertutup memiliki efek negatif terhadap reputasi ada dalam bernegosiasi. Kemudian yang terakhir, ada kepercayaan versus ketidakpercayaan.
Kemudian yang keenam itu mengingat hal-hal yang tidak terwujud. Hal-hal tidak berwujud seringkali mempengaruhi negosiasi secara negatif dan seringkali muncul di luar pengetahuan negosiator. Kemudian negosiasi juga harus ingat bahwa faktor tidak berwujud mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya yaitu mengelola koalisi secara aktif. Koalisi dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil negosiasi. Negosiasi mengetahui 3 jenis koalisi. Yang pertama, koalisi yang melawan Anda. Yang kedua, koalisi yang mendukung Anda. Dan yang terakhir, koalisi bebas yang tidak terdefinisikan yang mungkin mendukung atau melawan Anda. Yang selanjutnya, nikmati dan lindungi. Reputasi Anda bukan membiarkan reputasi tumbuh begitu saja. Negosiator dapat membentuk dan mengasah reputasi mereka dengan bertindak secara konsisten. Yang kesembilan, ingat bahwa rasionalitas dan keadilan bersifat relatif. Negosiator dapat melakukan 3 hal untuk mengelola persepsi ini secara proaktif. Yang pertama, mereka dapat mempertanyakan persepsi mereka sendiri mengenai keadilan dan mendasarkannya dalam prinsip yang jelas. Yang kedua, mereka dapat menemukan tolak ukur eksternal dan contoh yang menyatakan hasil-hasil yang adil. Dan yang terakhir, negosiator dapat menjalankan definisi keadilan yang diyakini oleh pihak lain. Dan yang terakhir, terus belajar dari pengalaman Anda. Negosiator melambangkan ungkapan belajar sepanjang hayat. Negosiator terbaik harus belajar dari pengalaman mereka. Yang pertama, rencanakan waktu refleksi personal secara negosiasi. Yang kedua, belajar dari pelatihan secara berkala. Dan yang ketiga, tulis buku harian pribadi mengenai kelebihan dan kekurangan dan kembangkan secara untuk mengatasi kekurangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.